Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan belajar tentang sebuah tema, yakni wanita penuh pesona. Sebelumnya izin saya bertanya, semuanya sudah dapat bukunya? Boleh angkat bukunya, saya mau tahu? Masya Allah, Masya Allah. Sudah ya? Alhamdulillah. Baik, silahkan bukunya diberi nama dulu. Sudah? Khawatir nanti tertukar ya. Sudah? Oke. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, silakan dibuka halaman 3. Pada halaman 3 ini kita akan belajar bahwa sesungguhnya menjadi wanita salihah itu adalah bagian dari harapan kita. Menjadi wanita salihah adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini teman-teman sesungguhnya perhiasan. Dunia ini yang kita saat ini hidup di dalamnya itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan di dunia ini bukan permata, bukan emas berlian, tetapi ternyata sebaik-baik perhiasan di dunia menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wanita salihah. Masya Allah. Jadi wanita salihah ini lebih berharga daripada mutiara dan emas. Wanita salihah ini lebih berharga daripada seluruh isi dunia beserta yang lainnya. Dan wanita salihah ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua hamba Allah yang ada di dunia ini dipilih oleh Allah untuk menjadi wanita salihah. Maka bersyukurlah kepada Allah manakala Allah Subhanahu wa taala memilih kita semuanya menjadi wanita salihah. Jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita minder ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita menjadi wanita salihah. Ibu, teman-teman, ada di antara saudari-saudari kita yang hidup pada zaman sekarang, mereka sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wanita salihah. Tapi ternyata ketika wanita ini memiliki teman-teman yang belum salih dan belum salihah, maka terbawalah arus jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya lepaslah status ia menjadi wanita salihah. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena wanita salihah itu pada hakikatnya adalah wanita yang senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya serta takut untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah wanita-wanita yang salihah. Kemudian di antara ciri wanita salihah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau?
allati tasurruhu idza nadhar. Masya Allah. Seorang istri yang salihah itu dia paham bagaimana menjadikan dirinya orang yang dikagumi oleh suaminya. Dia tahu diri bahwa sesungguhnya suaminya itu adalah sarana jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka istri salihah ia akan menampilkan sesuatu yang indah di hadapan suaminya. Dan inilah ciri wanita salihah menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila suami memandangnya, maka ia tampak indah di hadapannya. Masya Allah. Kemudian wa tuti'uhu idza amar, ya akhwat. Seorang istri yang salihah, seorang wanita yang salihah, wanita-wanita yang ketika suaminya memerintahkan sesuatu, maka dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Saya akan mentaatimu, kami akan mendengarkanmu dan bersegera untuk memenuhi panggilannya. Ya. Ini wanita-wanita salihah. Zaman sekarang adakah istri-istri yang suaminya memerintahkan sesuatu kemudian istrinya ngeles? Istrinya memberikan jawaban bantahan-bantahan menurut apa yang ia yakini? Ada. Wanita ini, ya akhwat, hati-hati ketika berdebat dengan laki-laki. Karena ini kelemahan seorang wanita ada dalam perdebatan. Jangan pernah mengajak debat suami kita, pasti kita kalah. Dan yang namanya perdebatan ini akan mengacaukan suasana. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis-hadis yang telah disabdakan oleh beliau bahwa akan Allah Azza wa Jalla sediakan sebuah rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bagi para hamba-hamba Allah yang meninggalkan perdebatan. Jadi kalau kita pengen menjadi wanita salihah, suami kita memanggil kita, kita katakan labbaik, saya datang kepadamu, apa yang bisa saya bantu, sendiko dawuh, gitu ya ibu-ibu ya. Ya, itu wanita yang salihah. Tapi kalau kita selama ini suami kita memerintahkan kepada kita dengan sesuatu, kemudian kita berargumen, kita mendebat suami kita dengan alasan kita yang lebih tahu, ya akhwat, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seorang istri yang apabila suaminya memerintahkan, maka ia akan mengatakan baik, siap, saya kerjakan. Masya Allah. Baik. Kemudian seorang wanita yang salihah adalah wanita yang dia mampu menjaga harta suaminya. Dia mampu menjaga dirinya. Ya akhwat, zaman sudah terbolak-balik. Ada banyak wanita di zaman sekarang yang sudah tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika suaminya tidak ada di rumah. Dia bebas bermaksiat, berbincang dengan lawan jenis baik lewat sosial media ataupun lewat dunia nyata. Ia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakannya senantiasa mengawasinya. Dan saya dibuat terkejut manakala pernah mengisi di luar kota Yogyakarta, kemudian panitia nitip pesan ke saya, Ustazah Azizah, tolong nanti disampaikan kepada para wanita yang hadir, para jamaah, agar tidak bermudah-mudahan untuk selingkuh, untuk merebut suami orang. Sampai separah itu teman-teman. Ya, zaman sudah mulai terbolak-balik. Kalau dulu wanita-wanita salihah ini memiliki sifat malu, zaman sekarang sudah banyak wanita-wanita yang menanggalkan rasa malunya. Maka wanita-wanita salihah ini adalah wanita-wanita yang memiliki rasa malu yang luar biasa, membingkai dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah wanita-wanita yang seperti ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala
memudahkan kita semuanya untuk menjadi wanita-wanita yang salihah, yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata Rasulullah SAW, bagian dari kebahagiaan seorang laki-laki adalah ketika Allah mengaruniakan baginya wanita yang salihah. Apa kata beliau? Min sa'adati ibni Adam salasatun. Termasuk kebahagiaan anak Bani Adam ketika Allah memberikan 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, al-mar'atus salihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang laki-laki istri yang salihah, maka ini adalah kebahagiaan bagi hidupnya. Yang kedua adalah al-maskanus salih. Al-maskanus salih adalah tempat yang nyaman, tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang di dalamnya ada surga, tempat tinggal yang menenangkan, yang di dalamnya ada ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena zaman sekarang ibu-ibu, ada banyak rumah itu sudah bukan lagi baiti jannati, tapi rumah sudah menjadi layaknya hanya tempat untuk berteduh saja. Tidak ada ketenangan di dalam rumah tersebut. Padahal rumah yang baik adalah rumah yang di dalamnya ada hamba-hamba Allah sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rumah yang baik. Kemudian yang ketiga adalah al-markabus salih. Al-markabus salih atau dalam riwayat lain al-markabul hani. Maksudnya adalah kendaraan yang nyaman, kendaraan yang baik. Dan itu semuanya adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Jadi kalau ada seorang laki-laki diberikan oleh Allah istri yang salihah, kendaraan yang baik, rumah yang baik, maka sungguh laki-laki ini harusnya berbahagia. Karena Allah telah memberikan itu semuanya tanpa Allah berikan kepada yang lain. Maksudnya banyak di antara hamba-hamba Allah yang lain belum mendapatkan itu dan dia sudah mendapatkan ketiga-tiganya. Baik. Kemudian di halaman yang keempat, halaman yang kelima, terkadang ya akhwat, seorang wanita itu menjadi petaka bagi kaum laki-laki. Dan Allah sudah mengabarkan di dalam Al-Quranul Karim, manakala Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau Nabi Yusuf alaihi salam beliau diajak oleh istri raja yang bernama Zulaikha untuk berbuat senonoh, untuk berzina. Maka ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari yang namanya fitnah wanita. Lihat, sekelas Nabi Yusuf alaihissalam, beliau sangat ketakutan dengan wanita. Berarti zaman dulu kala, di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ada wanita-wanita yang agresif, ada wanita-wanita yang lebih dulu mencintai laki-laki. Dan ini kembali sejarah terulang kembali. Akan ada sejarah di setiap zaman ya akhwat, yang akan membedakan adalah kapannya, waktu kejadiannya dan tokohnya. Sejarah akan terus berulang. Kalau dulu ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di kerajaan, ya di sebuah kerajaan di Mesir, maka ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam beliau diajak oleh istrinya raja yang bernama Zulaikha untuk berzina. Dan Nabi Yusuf alaihissalam diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Yusuf lebih memilih untuk dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada diberikan sebuah ujian yang bernama wanita. Lihat bagaimana dahsyatnya fitnah wanita, sampai-sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih untuk dipenjarakan untuk menyelamatkan dirinya dari berbagai macam fitnah wanita. Kemudian yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, di dalam sabda beliau kata beliau, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Masyaallah. Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki selain wanita. Bagaimana tidak membahayakan ya akhwat?
ada seorang laki-laki yang hafal Al-Quran 30 juz, kemudian dia tanggalkan hafalannya demi seorang wanita. Disebutkan dalam sebuah sejarah, seorang laki-laki yang bernama Al-Qasim, beliau adalah seorang ulama, awalnya seorang ulama, di mana beliau adalah seorang yang senantiasa menulis, ya, membela apa-apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau adalah seorang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Suatu hari beliau terkena ujian fitnah wanita. Ada seorang wanita yang menikahi beliau, dan endingnya, akhirnya, yang awalnya adalah seorang ulama, laki-laki ini adalah seorang ulama, akhirnya laki-laki ini terperdaya dengan wanita yang dinikahinya, dan beliau menjadi seorang yang ateis, yang tidak lagi percaya dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Padahal dulunya beliau adalah seorang yang membela Islam, beliau adalah seorang yang membela Allah dan Rasulnya. Sebegitu besarnya fitnah wanita. Bahkan teman-teman tahu siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa namanya? Angkat tangan boleh. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Sudah kenal Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib itu adalah Khulafaur Rasyidin yang keberapa? Yang keempat. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib, ya, beliau wafat dalam keadaan terbunuh. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Angkat tangan boleh. Tidak melihat Google. Angkat tangan boleh ya akhwat. Belum ada yang bisa? Ada? Ada enggak? Siapa yang angkat tangan? Boleh angkat tangan, boleh. Mau coba? Angkat tangan. Oke. Siapa ibu namanya yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Sudah jawab? Oh ya. Abdurrahman ibnu Maljam. Masya Allah, barakallahu fi. Ibu-ibu tahu apa yang diminta oleh wanita yang akan dinikahi oleh Abdurrahman ibnu Maljam ini? Yang diminta adalah agar Abdurrahman ibnu Maljam ini membunuh Ali bin Abi Thalib. Padahal beliau terkenal seorang yang ahli ibadah. Beliau terkenal seorang yang ahli puasa. Tapi ketika seorang wanita hadir dalam kehidupannya, maka semuanya bisa berubah. La haula wala quwata illa billah. Banyak laki-laki yang awalnya adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang saleh, kemudian menikahi seorang wanita yang tidak baik agamanya, maka laki-laki ini berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada banyak juga laki-laki yang awalnya agamanya belum baik, kemudian menikahi wanita-wanita salihah. Wanita-wanita salihah ini senantiasa mengingatkan pasangan hidupnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya laki-laki ini menjadi laki-laki yang saleh. Maka apa yang didoakan oleh Syekh Sudais hafizahullah taala dalam kunut beliau, di dalam doa-doa beliau, kalau teman-teman lihat, ya, teman-teman dengar doanya beliau itu senantiasa beliau mendoakan istrinya para raja, ya. Kenapa? Karena biasanya seorang raja itu kalau memiliki pasangan yang salihah, maka pasangannya ini akan senantiasa mengingatkan rajanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik buruknya seorang pemimpin terkadang, ya, dilihat dari baik atau buruknya wanita yang
mendampinginya. Baik, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau mengetahui ada banyak wanita yang datang ke tempat beliau di istana raja untuk melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, dan di dalam Al-Quran disebutkan wanita-wanita tersebut ya diminta untuk membawa pisau, dan akhirnya tidak disadari wanita-wanita ini akhirnya melukai dirinya ketika melihat tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kenapa Mbak Ina? Mbak Ina sudah mulai gitu ya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan inna kaidakunna azim. Sesungguhnya yang namanya wanita ini tipu dayanya besar, lebih besar daripada tipu daya syaitan. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, kata beliau, saya lebih senang dititipi amanah sesuatu selain wanita. Karena beliau takut jikalau wanita, maka lambat laun wanita ini akan menggodanya. Ibu-ibu pernah tahu cerita di mana seorang ahli ibadah, al-abid, yang biasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang terpencil, suatu hari dititipi amanah seorang wanita. Kakak-kakaknya akan pergi safar, dititipkanlah adik wanitanya ini kepada seorang abid. Dan ternyata syaitan mulai mengganggu abid ini, mulai mengganggu orang yang ahli ibadah ini dengan kehadiran wanita tersebut. Ya, setiap hari abid ini menyediakan makanan untuk wanita yang dititipinya. Dan selangkah demi selangkah syaitan mulai menggoda dua anak Bani Adam. Dan terjadilah sebuah peristiwa yang tidak diharapkan. Al-abid atau ahli ibadah ini akhirnya berzina dengan wanita ini, melahirkan seorang anak, dan anaknya dibunuh oleh seorang abid. La haula wala quwata illa billah. Begitu dahsyatnya fitnah seorang wanita. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian di halaman selanjutnya ibu-ibu, halaman 7. Maka dari itu Islam ketika memberitahukan kepada kita bahwa wanita itu adalah bagian dari perhiasan dunia, wanita itu adalah bagian dari fitnah laki-laki, maka Islam memberikan solusi ibu-ibu. Ketika kita ingin menjadi wanita yang mempesona, wanita yang bukan hanya menjadi fitnah bagi kaum laki-laki, maka Islam pun mengajarkan beberapa solusi. Yang pertama, apa yang diajarkan oleh agama yang mulia ini? Yang pertama, hendaklah seorang laki-laki dan seorang perempuan ketika keluar dari rumahnya menjaga pandangannya. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nur, dan saya nitip ibu-ibu pesen, ya, di antara waktu 1x24 jam yang Allah berikan kepada kita, ibu-ibu tolong dibahas kembali, ditadabburi kembali surah An-Nur. Kan di dalam Al-Quran itu banyak kan surat. Nah, khusus spesial surah An-Nur ini dipelajari, ditadabburi. Di sana ada banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan kita. Ya. Jadi misalnya nih, ibu-ibu proyek akhirat 1 bulan ini, kira-kira apa? Ya, kita harus buat proyek akhirat saya 1 bulan ini belajar mentadabburi surah An-Nur. Dan setelah mentadabburi, belajar, mengetahui, kemudian mengamalkannya. Terkadang ibu-ibu, kalau kita tidak menulis proyek akhirat yang akan kita laksanakan 1 pekan yang akan datang ataupun untuk hari esok, terkadang hari-hari itu akan akan kita lalui seperti air mengalir. Ya. Tidak ada target proyek akhirat yang kita harapkan. Maka dari itu 1 bulan ini coba deh ibu-ibu buat proyek akhirat, mempelajari surah An-Nur. Dan kalau kita sudah bisa memahaminya, dimudahkan oleh Allah untuk paham dengan surah An-Nur, maka kita sampaikan ini kepada anak-anak kita.
Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam surah An-Nur, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un." Nanti di ayat yang selanjutnya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Kata Allah, bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan hendaklah menundukkan pandangannya. Masya Allah, PR loh ibu-ibu. Di antara tanda syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat penglihatan, maka di antara syukur kita adalah tundukkan pandangan kita ketika kita keluar dari rumah kita, atau tundukkan pandangan kita ketika kita bersosial media. Terkadang kita tidak keluar rumah tapi kita membuka sosial media dan ada tontonan-tontonan yang seharusnya tidak kita lihat. Maka jadikan ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat penglihatan yang Allah beri kepada kita. Bukankah kita tahu ibu-ibu, ada banyak juga hamba Allah yang sampai hari ini belum diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa melihat. Kesempatan untuk bisa melihat ada banyak. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, dan jadikan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa Allah Azza wa Jalla menekankan agar para wanita dan laki-laki menundukkan pandangannya? Ternyata kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ad-Da'i wa Dawa, kata beliau bahwa sesungguhnya menjaga pandangan, ya, ini adalah asal pokok dari menjaga kemaluan. Sebaliknya, mengumbar pandangan ini asas pokok dari sebuah kemaksiatan. Jadi kenapa seseorang itu bermaksiat? Kenapa seseorang itu mengumbar dirinya, tidak menjadikan dirinya malu ketika harus berbincang dengan kaum laki-laki? Karena sudah hilang dari dirinya rasa malu. Kenapa bisa hilang dari dirinya rasa malu? Karena dia mengumbar pandangannya. Bu, saya itu masih ingat betul dulu ketika kami tinggal di Yaman, itu kalau sampai dalam posisi misalnya ya, ada seorang laki-laki dalam kondisi darurat harus berbicara dengan kita, ya. Misalnya, tapi tidak selamanya berbicara, maksudnya ketika misalnya mengantarkan sesuatu atau yang lainnya, maka kami para wanita berusaha pertama kali untuk tidak langsung bertemu muka dengan muka. Jadi dulu tuh kalau misalnya ada laki-laki yang mengantarkan sesuatu gitu ya ke depan rumah kami hanya berkata, tolong simpankan barang itu di depan rumah. Sampai sebegitunya wanita-wanita Yaman menjaga dirinya dan pandangannya. Maka laki-laki di sana sudah biasa ya untuk menaruh barang yang akan diberikan kepada kaum wanita di depan rumahnya. Ibu-ibu tahu Nabi Musa alaihissalam ketika beliau bertemu dengan wanita-wanita penggembala kambing, yang akhirnya wanita-wanita ini tidak berani untuk mengambil air. Apa sebabnya ibu-ibu? Karena wanita ini punya rasa malu. Karena wanita ini malu ketika memandang laki-laki yang bukan mahramnya, tidak membiarkan pandangannya begitu saja. Dan ini PR untuk kita semuanya. Ada kalanya kita ini bermudah-mudahan ketika mengumbar pandangan di akhwat. Apa jadinya kalau setiap laki-laki yang lewat, setiap laki-laki yang kita lihat kita langsung memandangnya? Maka itulah dosa yang terkadang tidak kita sadari. Jangan heran manakala kita sebelum keluar rumah kita melihat suami kita begitu tampan, kemudian kita keluar rumah melihat seorang laki-laki yang lebih tampan dari suami kita, dan kita pulang ke rumah akhirnya terkikislah rasa cinta kita kepada suami kita.
Apa penyebabnya? Karena dia mengumbar pandangannya melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kalaupun darurat kita harus berbicara dengan kaum laki-laki, tolong alihkan pandangan kita. Ya, kemana? Ke kanan atau ke kiri. Jangan langsung tatap mata dengan mata. Kan ada pepatah mengatakan apa? Dari mata turun ke hati. Gitu kan, benar ya? Berarti asal muasal maksiat itu berasal dari mana? Mata. Ya, Masya Allah. Sampai Allah Azza wa Jalla menegaskan kepada kita untuk bisa menjaga pandangan mata. Ini solusi pertama. Solusi yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tidak mendekati zina dan tidak mendekati sesuatu yang mengarah ke sana, baik itu laki-laki maupun perempuan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kau dekati zina. Berarti di dalam Islam, wanita dan laki-laki harus mampu menjaga diri. Dan zaman sekarang ya akhwat, zaman sudah terbolak-balik. Saya pernah mendengar seorang ibu bercerita kepada saya ketika akhirnya beliau dan suami memutuskan anaknya untuk bersekolah di sekolah formal. Dan beliau mengatakan, "Ustazah, anak saya sudah nggak kuat sekolah di sana." Lah kenapa? Karena di sana itu kalau ada seorang anak yang tidak punya pacar, tidak punya pasangan tuh dibully habis-habisan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Maka hati-hati dalam memilih lembaga pendidikan untuk anak-anak kita. Kalau pendidikan itu bagus, maka insya Allah anak kita selamat. Kalau lembaga pendidikan tersebut ya kurang bisa fokus dalam ajaran-ajaran yang telah dipaparkan di dalam agama kita yang mulia ini, maka sesungguhnya ketahuilah bahwa sebuah lembaga pendidikan ini akan rusak. Jadi zaman sekarang orang yang tidak pacaran, orang yang tidak punya pasangan itu dibully habis-habisan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk tidak mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu akan merusak semuanya ya akhwat. Tatanan kehidupan ini akan rusak ketika perzinahan sudah menyebar. Bahkan adab Allah akan segera Allah datangkan ketika perzinahan sudah merajalela. Penyakit-penyakit yang awalnya belum ada, Allah Azza wa Jalla akan datangkan. Ketika apa? Ketika perzinahan merajalela. Dan kita perlu ya akhwat untuk banyak berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan anak-anak kita. Kita doakan anak-anak kita dengan sebuah doa, Allahumma gfir lahum. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anakku, ampunilah mereka. Wa hassin furujahum, dan jagalah kemaluan-kemaluan mereka. Ini doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai seorang ibu hendaklah memberikan teladan bagi putri-putri kita agar tidak bermudah-mudahan dengan lawan jenis. Baik, yang ketiga, solusi yang diberikan oleh Islam bagi seorang pemuda ya, yang dia belum mampu untuk menikah tapi sudah ada rasa terhadap lawan jenis, maka solusi yang ketiga adalah Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa. Dan ini solusi dari Islam. Bagaimana Ustazah kalau sudah mampu untuk menikah? Menikah. Dan itu lebih baik, lebih menyelamatkan dirinya. Bahkan seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istri yang salihah, menikahi seorang istri yang salihah, maka ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian ya akhwat, silakan dibuka halaman selanjutnya. Itu halaman 9. Bahkan saking ngerinya fitnah wanita, sampai-sampai para ulama berbicara dan menulis di dalam kitab-kitab mereka. Siapa di antara ulama yang banyak menulis tentang fitnah wanita ini? Beliau adalah Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya, dalam sunannya, Sunan Ibnu Majah, beliau menuliskan babu fitnatun nisa, bab
atau bab yang menjelaskan tentang fitnahnya wanita. Beliau menuliskan di dalam Sunan Ibnu Majah sebanyak 6 hadis yang berkaitan dengan fitnah wanita yang begitu luar biasa. Dan Sa'id Ibnul Musayyib, ya, beliau adalah seorang tabi'in. Beliau juga mewasiatkan kepada kita, mewanti-wanti kepada kita, kata beliau, jika syaitan sudah berputus asa mengganggu anak Bani Adam, ada seorang laki-laki yang baik agamanya, terus digoda oleh syaitan, tapi syaitan tidak bisa menggoda laki-laki ini, maka yang terakhir syaitan akan mendatangkan seorang wanita untuk menjatuhkan laki-laki ini jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, syaitan tuh nggak tinggal diam, ibu-ibu. Kita ini hidup di dunia, ya, kita harus bisa berjuang untuk mengalahkan syaitan. Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, ya, Nabi Adam alaihissalam, beliau dikeluarkan dari surganya Allah. Kenapa coba? Apa penyebab Nabi Adam dikeluarkan dari surganya Allah? Karena terperdaya dengan syaitan. Dan syaitan mengganggu Nabi Adam melalui istri beliau. Sekelas Nabi Adam, ibu-ibu, akhirnya Allah Azza wa Jalla mengeluarkannya dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan laki-laki kita? Bagaimana dengan suami-suami kita? Bagaimana dengan ayah-ayah kita? Maka kita doakan suami-suami kita, kita doakan laki-laki kaum muslimin, semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan mereka dari godaan syaitan dan fitnah wanita. Amin, Allahumma amin. Baik, kemudian di halaman selanjutnya itu halaman 11. Maka dari itu, kita sebagai wanita muslimah yang ingin menjadi bintang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita tidak menjadi seorang wanita yang akhirnya mengganggu kaum laki-laki jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau disebutkan fitnah, itu artinya adalah al-ibtila, al-ikhtibar. Jadi disebutkan oleh para ulama fitnatun nisa, itu arti fitnah itu ujian. Ujian yang memang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Dan Syekhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ujian fitnah wanita terhadap kaum laki-laki ini terbagi menjadi dua sisi. Yang pertama, wanita ini datang kepada seorang laki-laki, menjerumuskan laki-laki ini kepada sesuatu yang haram. Contoh, Bu, ada banyak laki-laki yang awalnya taat kepada Allah, tahu ini halal, ini haram, paham ilmunya, kemudian dia terkena fitnah ujian wanita, dan wanita ini mengatakan, sudahlah, ini kan dosa kecil, ini kan syirik yang kecil, ini kan maksiat yang kecil. Dan awalnya laki-laki ini mencoba-coba untuk bermaksiat sesuatu yang kecil di hadapan Allah. Lupa bahwa segala perkara itu bukan dilihat dari seberapa kecilnya maksiat, tapi kepada siapa kita bermaksiat. Dan banyak kaum laki-laki yang akhirnya mengatakan bahwa ini adalah halal, padahal jelas Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ini haram. Yang kedua, seorang laki-laki yang dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan fitnah wanita, maka wanita ini menghalangi kaum laki-laki dari berbuat baik. Jadi ya akhwat, kalau seandainya ada di antara suami kita ingin berbuat baik kepada ibu kandungnya, maka kita tidak boleh menghalang-halanginya. Biarkan suami-suami kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ada banyak para sahabiah yang akhirnya merelakan suami dan anak laki-lakinya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak potret para istri ulama yang membiarkan laki-lakinya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini emak-emak terkadang ya, kita ini apa, Bu? Belum rela gitu ya. Belum merelakan 100% kalau suami kita atau anak kita berjuang di jalan Allah.
Ada kalanya ego kita lebih tinggi. Padahal sejatinya ketika suami-suami kita, anak laki-laki kita, mereka pergi ya dari hadapan kita untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari kebaikan yang Allah siapkan kepada kita. Jadi ibu-ibu jangan halangi suami-suami kita untuk berjuang di jalan Allah. Kita sebagai istri menyiapkan saja perbekalan yang akan dibawa oleh suami kita dalam berbuat baik, kita sudah mendapatkan pahalanya. Ya sebaliknya ada banyak kaum laki-laki yang ingin berbuat kebaikan di luar, akhirnya tidak jadi berbuat kebaikan karena dihalang-halangi oleh istrinya, dihalang-halangi oleh ibunya, dihalang-halangi oleh anak perempuannya. Ya, dan terkadang kita tidak menyadarinya. Baik. Kemudian di halaman yang selanjutnya ya akhwat, halaman 13, maka ketika kita tahu bahwa wanita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitnah bagi kaum laki-laki, maka jadilah kita wanita yang mempesona, wanita yang bisa memancarkan kebaikan-kebaikan dari dalam dirinya. Wanita yang mempesona di dalam Islam itu bukan wanita yang hanya terlihat indah di dalam zahirnya, tetapi lebih dari itu, wanita yang mempesona di dalam Islam adalah ketika wanita ini mampu diringankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi penyejuk pandangan mata bagi suaminya, bagi laki-laki yang menjadi mahramnya. Inilah wanita-wanita yang sesungguhnya. Wanita-wanita yang mempesona di dalam Islam adalah wanita-wanita yang menjadikan para sahabiah sebagai teladannya, bukan menjadikan artis-artis Korea sebagai teladannya. Wanita-wanita yang mempesona di dalam Islam adalah wanita-wanita yang senantiasa memperbaiki dirinya, belajar kembali agama yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Allah pilihkan untuk dirinya. Wanita-wanita yang mempesona di dalam Islam adalah wanita-wanita yang terus berwasiat kepada para suaminya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wanita-wanita yang mempesona. Maka dari itu, jadilah kita wanita-wanita yang mempesona. Dan kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran kehidupan role model sosok wanita-wanita yang mempesona di dalam Islam. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla menakdirkan sebuah episode kehidupan pada diri seseorang kecuali kita ambil ibrahnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Hud ayat 120, apa kata Allah? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haq wa maw'idatu wa dzikrun dzikra lil mu'minin. Allah jadikan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an maupun di dalam kehidupan para sahabat, para sahabiah, melainkan untuk kita ambil ibrahnya. Baik, maka yang pertama kali akan kita pelajari sosok wanita yang mempesona sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai beliau, baik ketika beliau masih ada ataupun ketika beliau sudah tiada. Beliau menjadikan wanita ini sangat dicintainya. Sampai-sampai beliau mengatakan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apa kata beliau? Beliau mengatakan, inni qad ruziqtu hubbaha. Lihat, siapakah beliau, wanita yang mempesona ini yang menjadikan Rasulullah SAW mencintainya? Beliau adalah Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibunda Aisyah, inni qad ruziqtu hubbaha. Sesungguhnya Allah telah mengaruniakan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Kalau kita bahas tentang kehidupan Ibunda Khadijah, teman-teman, tidak cukup satu sesi kajian, bersesi-sesi kajian. Kita akan melihat sosok yang luar biasa dari Ibunda Khadijah.
bagaimana sabarnya beliau, bagaimana totalitasnya beliau, bagaimana adabnya beliau, bagaimana ibadahnya beliau, bagaimana rasa tawaduknya beliau, sehingga beliau mau menemani Rasulullah SAW dalam suka dan duka. Baik, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, kita akan belajar ya sebentar. Beliau adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisyiyah. Jadi Khadijah ini teman-teman, kalau ditarik garis nasabnya, maka beliau berasal dari suku Quraisy, sama dengan suku yang Rasulullah SAW berasal darinya. Ya. Dan suku Quraisy ini adalah suku yang terhormat di kalangan bangsa Arab. Maka dari itu Rasulullah SAW dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sosok Ibunda Khadijah untuk menemani kehidupan beliau. Dan teman-teman tahu bahwa Ibunda Khadijah ini adalah sosok yang terkenal menjaga dirinya. Lihat. Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Khadijah itu terkenal wanita yang suci. Kata para ulama, apa yang dimaksud dengan wanita yang suci ini? Wanita yang mampu menjaga dirinya. Tidak sembarangan beliau mengumbar cintanya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Beliau menjaga dirinya untuk tidak terlibat ke dalam cinta yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Khadijah radhiyallahu anha ini teman-teman, beliau terpesona dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun terpesona dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kala itu Ibunda Khadijah, beliau sudah berusia 40 tahun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia beliau, kalau di dalam kitab-kitab sirah, usia beliau 25 tahun. Dan Ibunda Khadijah terpesona bukan kepada ketampanan Rasulullah SAW, tetapi kepada akhlak baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan itulah terpesona yang mulia. Jadi ibu-ibu, kalau kita ini ya dulu menikah dengan suami kita hanya terpesona dengan ketampanannya, maka ketampanan itu semakin hari akan hilang dan sudah tidak ada lagi yang membekas dalam diri kita. Tetapi kalau kita terpesona dengan agamanya, kita terpesona dengan akhlaknya, maka akhlak dan agama inilah yang Allah Azza wa Jalla akan langgengkan, dan kita disatukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam bingkai cinta karena Allah, dan Allah akan langgengkan sampai ke dalam syurganya. Masya Allah. Jadi Khadijah dulu ketika beliau mencintai Rasulullah SAW itu bukan karena Rasulullah SAW seorang pemuda yang ganteng, bukan. Tapi karena Rasulullah SAW adalah seorang pemuda yang amanah. Dan Rasulullah SAW ya, ketika datang utusan dari Khadijah binti Khuwailid kepada Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah SAW pun menerima lamaran tersebut, yang menerima tawaran tersebut. Kemudian Rasulullah melamar Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan ibu-ibu tahu bahwa Ibunda Khadijah radhiyallahu anha adalah sosok wanita yang sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, beliau banyak sekali kaum laki-laki yang ingin melamarnya, yang ingin meminangnya. Jadi apa kalau zaman sekarang kembang desa ya, begitu ya, kembang desanya lah. Tapi Allah Azza wa Jalla belum takdirkan Ibunda Khadijah setelah beliau menikah sebelumnya dengan laki-laki lain. Ya, kemudian Allah Azza wa Jalla tidak takdirkan kecuali menikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibunda Khadijah memulai hari demi hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kebahagiaan. Dimulailah rumah tangga beliau dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan beliau menjadi seorang istri yang sangat-sangat taat kepada Rasulullah SAW. Ibunda Khadijah, beliau menjadi seorang istri yang mampu menenangkan diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ingat bersama kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pertama kali menerima wahyu. Maka ketika itu beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan beliau berada dalam sebuah ketakutan yang luar biasa. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun pulang ke rumah. Kemudian ibunda Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW dan beliau mulai menenangkan Rasulullah SAW dengan mengatakan, tenanglah wahai kekasihku, ya, tidak ada yang perlu kau takutkan. Engkau adalah seorang laki-laki yang senantiasa menyambung kebaikan. Engkau adalah seorang laki-laki yang senantiasa berbuat baik. Engkau adalah seorang laki-laki yang senantiasa memberikan makan kepada fakir miskin. Lihat, Bu. Coba kalau kita nih para istri sekarang, jujur ya, suaminya tergopoh-gopoh pulang dalam keadaan takut, pulang ke rumah, Bu, ya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Langsung kita selimuti, kita bikinkan minuman, atau kita langsung mengintegrasi? Hah? Jujur. Gimana, Bu? Gimana? Bikin minum dulu. Masya Allah, yakin nih, Bu. Suaminya pulang dalam keadaan tidak biasa. Yakin? Ada satu, Masya Allah, seorang ibu yang berkata, saya membuatkan minuman dulu sebelum bertanya. Masya Allah. Rata-rata ibu-ibu di sini buat minuman dulu atau integrasi dulu? Jujur ya. Kita langsung bilang ke bebek kita, beb, apa yang terjadi? Gitu ya. Hah? Dari mana? Gitu kata Mbak Ida. Ditunggu dari tadi 1 jam, 2 jam, gak datang-datang, telepon gak diangkat-angkat, WA gak dibalas, gitu ya. Kita sudah cemas, gitu ya. Kan biasanya para wanita begitu. Ya bicara dulu, baru berpikir. Ya. Lagi asik-asiknya berbicara, suami kita nyelonong masuk kamar mandi, ya. Bersih-bersih diri. Kita sakit hati. Gitu. Coba lihat, yuk kita lihat gimana ibunda Khadijah. Masya Allah. Beliau tenangkan hati suaminya, ya akhwat. Dan inilah wanita yang mempesona. Masya Allah. Dan teman-teman tahu, ibunda Khadijah ini selama menikah dengan Rasulullah SAW, ibu-ibu, ya Rabb, semoga Allah jadikan kita seperti beliau. Beliau tidak pernah mengeraskan suara beliau di atas suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara kita yang begitu, ibu-ibu? Atau kita terkadang suami kita berbicara A, kita berbicara B. Suami kita volumenya 5, kita volumenya 8. Katanya kita cinta dengan Rasulullah, katanya kita cinta kepada ibunda Khadijah, tapi ternyata suara kita lebih tinggi daripada suami-suami kita. Maka dari itu, yuk mari saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah diriku seperti Khadijah. Ya Allah, jadikanlah diriku istri yang taat. Ya Allah, jadikanlah surga sebagai tempat tinggalku kelak. Masyaallah. Ibunda Khadijah ini, ya akhwat, karena beliau tidak mengeraskan suara beliau di atas suaranya Rasulullah SAW, maka Allah akan bangunkan untuk ibunda Khadijah apa yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan bibaitin fil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumah di surga untuk ibunda Khadijah. Dan rumahnya yang seperti apa? Rumah yang di dalamnya tidak terdengar suara bising. Rumah yang di dalamnya hanya ada ketenangan. Rumah
yang terbuat dari qasb. Qasb itu perak. La suhba fihi wala nasab. Tidak ada suara yang keras dan tidak ada pula kelelahan di dalamnya. Ya Rabb. Bu, ada banyak dari kita itu yang lupa minta rumah di surga sama Allah. Kita hanya memikirkan rumah kita di dunia. Padahal rumah kita tidak akan kita bawa mati. Rumah kita akan kita jadikan warisan buat anak keturunan kita. Maka kita minta rumah kepada Allah. Kita minta istana kepada Allah. Di mana? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibunda Khadijah, beliau telah membuktikan ibu-ibu untuk menjadi wanita yang mempesona. Beliau berlelah-lelah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjuang bersama menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau merelakan harta beliau untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau berusaha menjadi seorang istri yang salihah, menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Dan beliau termasuk sosok yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Khadijah disiapkan rumah di dalam surga. Ibunda Khadijah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada Jibril alaihissalam. Penting bagi kita, Bu, untuk menjadi juara di hadapan Allah. Penting untuk kita terkenal di hadapan Allah. Wallahi, menjadi terkenal di hadapan manusia itu adalah musibah. Kalau selama ini yang kita kejar hanyalah popularitas agar terkenal di hadapan manusia, maka itu adalah sebuah kecelakaan. Bukankah kita ingat bahwa orang-orang yang salih, orang-orang yang salihah, mereka mengejar cintanya Allah. Mereka ingin agar terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibunda Khadijah telah membuktikannya. Beliau menjadi sosok yang terkenal di hadapan Allah dan seluruh penghuni langit. Sampai-sampai Allah menitipkan salam kepada malaikat Jibril untuk Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ibunda Khadijah juga termasuk seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Manakala wanita-wanita di zaman itu belum banyak yang ikut beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ibunda Khadijah, beliau telah membuktikan cintanya kepada Rabbnya. Beliau menjadikan dirinya menjadi wanita pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Ibunda Khadijah dengan rumah yang ada di dalam surga. Masyaallah. Baik, kemudian Ibunda Khadijah, teman-teman, beliau juga termasuk seorang wanita yang terus dikenang oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang membuat Ibunda Aisyah akhirnya cemburu karena Rasulullah SAW senantiasa menyebut-nyebut namanya, padahal beliau sudah tidak ada lagi di buminya Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah tidak ada lagi di dunia, tapi Rasulullah SAW sangat mencintainya karena Ibunda Khadijah berhasil menjadi wanita yang mempesona, yang akhirnya Rasulullah SAW terpesona dengan beliau. Maka jadilah kita sosok-sosok seperti Ibunda Khadijah dan pelajari lebih dalam siapakah beliau dan amalkan apa-apa yang telah beliau ceritakan di dalam kehidupan beliau. Baik, kemudian di halaman yang selanjutnya ini saya tidak detail menjelaskan setiap sahabat ya, karena nanti insya Allah kita akan belajar ya dari awal sampai akhir tentang sosok-sosok ummahatul mukminin, sosok-sosok istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merekalah wanita-wanita yang mempesona yang sesungguhnya. Baik, yang kedua, sosok wanita yang mempesona adalah Saudah binti Zam'ah. Siapakah beliau? Siapakah Saudah binti Zam'ah yang akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh cintanya kepada beliau setelah Ibunda Khadijah wafat? Beliau adalah Saudah binti Zam'ah
bin Qais bin Asad Al-Quraisyiyah. Jadi Sauda ini juga beliau berasal dari suku Quraisy. Dan keteladanan yang bisa kita ambil dari Sauda binti Zam'ah ya, adalah beliau seorang wanita yang tidak mementingkan dirinya terlebih dahulu dalam masalah-masalah dunia. Beliau seorang wanita yang mengalah ketika jatah malam Rasulullah SAW yang harusnya di rumah beliau berikan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kita lanjutkan. Sauda binti Zam'ah ini adalah seorang wanita yang mempesona. Kenapa? Karena beliau lebih mendahulukan apa-apa yang beliau cintai untuk Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan kata para ulama, hal ini diperbolehkan. Jadi isar itu adalah mendahulukan ya kepentingan orang lain di atas kepentingan kita, itu diperbolehkan kalau dalam masalah dunia. Ya, tapi tidak diperbolehkan kalau dalam masalah agama. Ya, kita mau belajar tahsin, akhirnya kita ngalah ya ke teman kita, udah deh enggak apa-apa kamu aja dulu yang belajar tahsin. Nah, itu enggak boleh. Ya. Kita juga harus belajar karena itu bagian dari agama kita. Ya. Baik, kemudian Ibunda Sauda radhiyallahu anha, beliau adalah seorang wanita yang mempesona, terkenal dengan kedermawanannya. Masya Allah. Jadi wanita yang mempesona di dalam Islam itu adalah wanita yang ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat senang memberi, senang berbagi, dan tidak semua wanita diberikan sifat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah, ya Allah, hamba memohon kepadamu agar diringankan untuk berbagi dan dijauhkan dari yang namanya bakhil. Ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti Ibunda Sauda menjadi sosok yang dermawan? Di antaranya disebutkan bahwa Ibunda Khadijah, Ibunda Sauda kala itu mendapatkan jatah rampasan perang sebesar kurang lebih 80 wasaq atau kurang lebih 10 ton kurma dan 2,5 ton gandum. Itu kira-kira banyak atau sedikit? Banyak. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Sauda? Yang dilakukan oleh Ibunda Sauda dibagi-bagi. Coba kalau ada wanita zaman sekarang, ya, Allah berikan rizki 2,5 ton gandum, Allah berikan rizki 10 ton kurma, apa yang dilakukan? Buka pasar online, dijual di marketplace. Ya. Ini bedanya wanita zaman sekarang dengan Sauda. Jadi beliau bagi-bagi itu kurma, ya, gandum, sampai akhirnya Masya Allah semua dapat jatah. Masya Allah. Dan pernah suatu hari ya akhwan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah meninggal dunia, maka Umar membagi-bagikan kepada istri-istrinya Rasulullah SAW. Ya, ada yang dapat 1 karung dirham, ada yang dapat dinar. Maka ketika itu Ibunda Sauda membagi-bagikannya juga. Masya Allah. Jadi luar biasa sifatnya beliau. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala menyandingkan Ibunda Sauda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ibunda Sauda, baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Ibunda Aisyah? Beliau adalah wanita yang mempesona, yang membuat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Ya Rasulullah, siapakah wanita yang paling engkau cintai?" Atau ada salah satu sahabatnya yang bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling engkau cintai?" Maka kata Rasulullah SAW, "Yang paling aku cintai adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Tsummaman. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan putrinya beliau. Dan yang dimaksud kata para ulama adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan ibunda Aisyah ini ya akhwat pernah ya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa perbandingan ibunda Aisyah dengan wanita-wanita yang lain seperti makanan yang bernama sarid jika dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Kalau kita pernah dengar nama sarid, maka yang kami tahu orang-orang Timur Tengah ketika menyebut sarid ini adalah makanan ya yang terbuat dari roti, rotinya disobek-sobek dan diguyur dengan kuah kambing ya. Nah, ini makanan terlezat. Dan Rasulullah SAW mengatakan keutamaan ibunda Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita lain seperti keutamaan sarid dengan makanan-makanan yang lainnya. Berarti beliau punya keutamaan sendiri di hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja keutamaan ibunda Aisyah ya akhwat sehingga ibunda Aisyah ini akhirnya berhasil Masya Allah menjadikan Rasulullah SAW terpesona dengannya. Di antaranya beliau adalah sosok yang terkenal dengan kecantikannya. Di Bunda Aisyah ini cantik. Kalau kita lihat belajar dari kitab sirah, maka Ibunda Aisyah ini terkenal dengan cantik. Kulitnya berwarna putih kemerah-merahan. Ya, akhirnya Rasulullah SAW biasanya memanggil siapa ya? Humairo. Karena beliau punya kulit yang putih ya, yang cantik, yang kemerah-merahan. Tapi tidak juga menjadikan wanita yang cantik itu harus berkulit putih ya akhwat. Ya, jangan menjadikan ini sebagai kaidah. Karena ada kalanya wanita yang kulitnya black sweet, ya hitam-hitam manis itu mempesona. Ya. Jadi sebenarnya yang namanya kecantikan itu relatif. Ya, ada kalanya wanita yang mohon maaf kulitnya hitam itu juga cantik. Dari mana disebut cantik? Dari perilakunya yang mulia. Dan ada juga wanita yang berkulit putih tapi tidak cantik. Kenapa? Karena dia tidak memiliki akhlak yang mulia. Baik, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ibu-ibu tahu Abu Bakar ini adalah sosok sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah SAW mencintainya. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, kalau aku diberikan kesempatan untuk menjadikan ya sahabat yang paling dekat denganku, maka aku akan jadikan Abu Bakar ini sebagai sahabatku. Dan Rasulullah SAW membuktikan bahwa Abu Bakar menjadi sahabat Nabi kita Muhammad SAW dalam menemani beliau ketika beliau berhijrah ke kota Madinah. Masya Allah. Dan ibunda Aisyah ya terkenal dengan kedermawanannya. Masya Allah. Kalau ada pepatah mengatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, itu benar. Ya. Bagaimana ibunda Aisyah tidak dermawan? Ya. Dan kita lihat ya kedermawanan ibunda Aisyah itu diajarkan oleh ayahanda beliau yaitu Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau berikan untuk Allah? Apa yang kau berikan untuk agama ini? Maka Abu Bakar pun mengatakan, aku berikan semua hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Dan apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, yang kusisakan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Masya Allah, itulah Abu Bakar. Sampai-sampai Umar bin Khattab suatu hari beliau mendapatkan harta yang cukup banyak dan beliau tergopoh-gopoh mendatangi Nabi kita Muhammad SAW dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, hari ini aku akan menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam hal bersedekah. Ya, maka kemudian Umar pun menyedekahkan setengah dari harta yang Allah titipkan kepadanya.
Ketika datang Abu Bakar As-Siddiq dan akhirnya diketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq menyedekahkan semua hartanya, maka kemudian Umar pun mengatakan tidak ada yang bisa menyaingi Abu Bakar dalam berbuat kebaikan. Masya Allah. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa kesolihan orang tua itu akan Allah turunkan untuk anak keturunannya. Kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq akan Allah turunkan sifat ini kepada anak-anaknya. Apa bukti Ibunda Aisyah adalah seorang wanita yang dermawan? Di antaranya adalah ketika datang seorang ibu membawa dua putrinya dan meminta kepada Ibunda Aisyah sesuatu untuk bisa dimakannya. Maka ibu-ibu tahu apa yang ada di rumahnya Rasulullah kala itu? Kurmanya berapa? 1. Lihat. Dan Ibunda Aisyah tidak mengeluh. Ibunda Aisyah memberikan 1 kurma itu kepada ibu, 2 putri yang meminta kepadanya. Maka kemudian dengan kasih sayang seorang ibu kepada 2 putrinya, akhirnya ibu ini membelah kurmanya menjadi 2. Dan ketika Ibunda Aisyah menceritakan ini kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, engkau terkagum-kagum dengan perbuatan ibu yang menyayangi anak-anaknya, maka ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya kasih sayang Allah kepada diri seorang hamba melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Lihat, di manakah kita yang terkadang bersuudzon kepada Allah? Lihat bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Kata Rasulullah SAW, sayangnya Allah kepada hambanya itu lebih daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Maka ayo kita mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu sayang banget kepada kita. Dan jangan pernah berputus asa, teman-teman. Banyak sekarang zaman di mana yang namanya bunuh diri itu sudah menjadi hal yang biasa. Kenapa? Apa yang menyebabkan orang-orang bunuh diri? Ternyata yang menyebabkan dia sudah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Allah akan memberikan jalan kepada setiap hambanya yang memiliki sebuah masalah. Allah hanya meminta untuk bersabar sebentar dan Allah akan beri jalan keluar, insyaallah. Baik, kemudian Ibunda Aisyah, Masya Allah, pernah diceritakan suatu hari beliau akan bersiap-siap buka puasa. Dan datanglah seseorang meminta makanan kepada Ibunda Aisyah. Maka Ibunda Aisyah pun memberikan makanan yang seharusnya beliau gunakan untuk buka puasa, diberikan kepada orang yang meminta-minta. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gantinya. Apa yang Allah beri? Allah datangkan kepada Ibunda Aisyah, ya Masya Allah, daging kambing untuk bisa disantap oleh Ibunda Aisyah dalam berbuka puasa. Masya Allah, lihat, Ibunda Aisyah akan memberikan apa yang ada di dalam rumahnya tanpa terkecuali. Dan kita masih jauh, ya akhwat. Dan ini pelajaran untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Karena terkadang kita ini menjadi kaum mendang-mending. Tahu nggak mendang-mending? Kalau Allah memerintahkan kita, ayo bangun istana di surga, kita masih mikir rumah aja masih begini. Kata Allah, ayo berhaji, kita masih mikir mobil aja belum beli. Tapi Ibunda Aisyah tidak memikirkan itu semuanya. Beliau memberikan semuanya tanpa terkecuali. Kalau memang itu adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka beliau akan beri. Dan inilah sosok wanita yang mempesona. Kemudian di antara keutamaan Ibunda Aisyah, ya akhwat, beliau adalah seorang wanita satu-satunya yang dinikahi Rasulullah SAW dalam keadaan masih gadis. Jadi Rasulullah SAW itu
menikah dengan 11 wanita yang disepakati oleh ulama. Dan ini belum termasuk Maria Al-Qibtiyah. Jadi 11 itu sampai ke Maimunah, dari Khadijah sampai ke Maimunah. Ya. Dan kita terkadang tahunya Rasulullah SAW menikah dengan berapa wanita? 9. Ya. Berarti masih ada yang belum terbawa. Biasanya yang belum terbawa itu adalah Zainab. Zainabnya ada 2, Zainab binti Jahash dan Zainab binti Huzaimah. Ya. Dan sosok Ibunda Aisyah satu-satunya istri yang menikah dengan Rasulullah SAW dalam kondisi masih perawan, dalam kondisi masih gadis. Artinya ini menjadi sebuah bantahan kepada orang-orang yang mengatakan tuduhan-tuduhan yang keji kepada diri Rasulullah SAW. Ya, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW ketika menikahi seorang wanita bukan karena mendahulukan syahwat beliau, tapi lebih dari itu beliau menolong para janda-janda yang ada di sekitar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan yang membuat terpesona Nabi kita Muhammad SAW kepada Ibunda Aisyah, beliau adalah sosok yang berilmu. Ya akhwat, orang yang berilmu ini adalah orang yang akan dicari oleh banyak orang. Dimanapun orang yang berilmu, kemanapun perginya, pasti banyak orang mencari. Ya. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Para sahabat radhiyallahu anhum jami'an dulu ketika Rasulullah sudah wafat, ada perkara atau urusan agama yang belum mereka ketahui jawabannya, maka mereka pergi kepada Ibunda Aisyah, bertanya kepada Ibunda Aisyah, dan Ibunda Aisyah memberikan jawabannya. Masya Allah. Dan beliau terkenal sebagai seorang yang faqih. Faqih itu Masya Allah, Allah berikan kepadanya ilmu agama yang luas. Bahkan kata para ulama, bukan hanya ilmu agama yang Allah berikan kepada Ibunda Aisyah, beliau juga diberikan ilmu masalah tib, masalah kesehatan. Ya, jadi Ibunda Aisyah itu punya 2 ilmu yang luar biasa. Di antaranya ilmu agama, juga ilmu masalah kesehatan, ilmu tib. Ya. Ibunda Aisyah ini teman-teman adalah sosok orang yang berilmu. Berarti kita bisa belajar dari beliau bahwa kita para wanita pun harus belajar ilmu agama. Jangan sampai kita tahu berbagai macam ilmu dunia, tapi kita tertinggal dengan ilmu agama. Kita masih bingung cara wudhu yang benar itu seperti apa. Kita masih bingung cara salat yang sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad itu seperti apa. Kita masih bingung bagaimana kalau kita menghadapi masalah A, B, C, D. Padahal itu masalah yang sejatinya harus sudah diketahui oleh semua wanita muslimah. Maka kita kalau ingin menjadi seperti Ibunda Aisyah harus berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting ya akhwat. Banyak di antara kita yang menjadikan ilmu agama ini sebagai sambilan, banyak menjadikan ilmu agama ini bukan prioritas, menimba ilmu agama ini hanya dijadikan sekilas saja. Itu kan hanya ilmu agama, Masya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang paham dengan ilmu agama. Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan orang yang memiliki ilmu agama ini tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemuliaan. Pasti Allah beri, pasti. Ya. Karena ini janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian ketika mereka beriman. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama. Maka yuk mari kita bersama-sama untuk terus berada di majlis ilmu, karena sesungguhnya ibadah yang kita lakukan tidak bisa kita lakukan kecuali yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita berilmu. Ya, baik.
Kemudian di antara wanita yang mempesona yang beliau adalah ummahatul mukminin adalah Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Ada yang kenal dengan Hafsah, ibu-ibu? Masya Allah. Hafsah ini putrinya Umar. Dan Hafsah ini terkenal dengan rajinnya beribadah. Malam-malam harinya beliau gunakan waktunya untuk salat malam. Beliau terkenal dengan berpuasanya di siang hari. Masya Allah. Jadi istri-istri Rasulullah itu sepeninggal Rasulullah kan tidak menikah. Apa yang mereka lakukan? Mereka menjalani hari-harinya untuk beribadah, totalitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, Allah itu tidak membiarkan orang yang beribadah kepada Allah tidak diberikan rizki. Pasti Allah beri. Hanya saja kita ya yang saat ini berstatus sebagai seorang istri hendaklah tahu apa kewajiban kita yang harus kita berikan untuk suami kita. Apa kewajiban kita yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi kita seharusnya pandai-pandai memanage waktu. Mana waktu untuk beribadah kepada Allah, mana waktu untuk beribadah berbakti kepada suami kita. Jadi Ibunda Hafsah terkenal rajin beribadah, lebih-lebih sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Masya Allah, Ibunda Hafsah ini juga seorang yang pemberani, sama dengan bapaknya. Ya, Umar bin Khattab adalah seorang yang pemberani. Maka Ibunda Hafsah, beliau terkenal dengan keberaniannya. Sampai-sampai dulu ketika Utsman bin Affan menitipkan ya mushaf lembaran-lembaran Al-Qur'an dititipkannya kepada siapa? Kepada Ibunda Hafsah. Karena memang Ibunda Hafsah ini Masya Allah terkenal amanah. Masya Allah. Dan beliau adalah sosok yang terkenal dekat dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Abu Bakar dan Umar temenan, anaknya juga sama temenan. Jadi dulu Ibunda Aisyah ini bestinya Hafsah. Ya. Apa-apa kalau lagi pas bertemu ngobrol gitu ya, Masya Allah. Jadi Hafsah ini terkenal bestinya Ibunda Aisyah, Masya Allah. Dan Ibunda Hafsah radhiyallahu anha pernah diceritakan dalam sebuah sejarah. Ini kita akhirnya belajar ya ibu-ibu, bahwa istri Rasulullah SAW itu kan juga manusia. Terkadang yang namanya manusia itu ada kekhilafan yang dilakukannya. Jadi pernah suatu hari beberapa istri Rasulullah, beberapa saja tidak semuanya, mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk diberikan jatah bulanan yang lebih. Jadi pengen dilebihkan. Nah, waktu itu ya, termasuk yang meminta jatah bulanan lebih kepada Rasulullah SAW adalah Ibunda Hafsah. Maka ketika Rasulullah SAW tahu bahwa ada beberapa istrinya yang meminta lebih jatah uang bulanan, ini kan fitrahnya wanita. Ya. Wanita itu kan fitrahnya. Coba ibu-ibu saya mau tanya deh sama ibu-ibu. Ibu-ibu lebih senang suaminya ngasih jatah bulanan kepada ibu-ibu 1M atau 100 juta setiap bulan? Yakin? Banyak kali saja 1M. Berapa biasanya? Oke. Ibu-ibu suka suaminya ngasih jatah bulanan 10 juta atau 5 juta dalam 1 bulan? Tuh kan, paling kenceng 10 juta. Ya begitulah sosok wanita. Wanita itu akan lebih senang jika diberikan lebih. Maka ketika itu Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada istri-istrinya. Kata beliau, siapa di antara kalian yang masih mau bersamaku boleh. Siapa di antara kalian yang mau aku ceraikan dengan baik-baik juga boleh. Ibu-ibu tahu? Ketika Umar bin Khattab mendengar bahwa putrinya meminta, termasuk orang yang meminta jatah
jatah bulanan yang lebih kepada Rasulullah, Umar memarahi Hafsah. Masya Allah. Nah inilah sosok ayah yang sesungguhnya tuh yang begini. Ya bukannya dibela putrinya, tapi dimarah-marahin. Kenapa kamu tuh begitu gitu ya? Mungkin bahasanya Umar, kok yo ikut-ikutan malu sama Rasulullah. Ya. Sampai Umar tuh mencari di mana Rasulullah, nggak ketemu Rasulullah di tempat yang biasa beliau tempati. Maka Rasulullah SAW ternyata sedang sholat, mengadu kehebohan istri-istrinya yang meminta lebih jatah bulanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi pada ummahatul mukminin, ibu-ibu. Ya, jadi jangan pernah bayangkan keluarganya Rasulullah tuh adem ayem gitu. Enggak. Ada juga problematika di dalamnya. Tapi Rasulullah SAW ini adalah sosok laki-laki, sosok suami yang baik kepada keluarganya. Ya, maka ketika Rasulullah SAW ingin menceraikan Hafsah, maka datanglah pembelaan kepada Hafsah, ya, dari Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, raji'u Hafsah. Ya, maksudnya kembalilah kepada Hafsah. Ya, jangan jadi ceraikan, rujuk kepada Hafsah. Fa innaha sawwama. Lihat, Jibril bersaksi bahwa ibunda Hafsah ini adalah sawwama. Sawwama itu orang yang banyak berpuasa. Masya Allah. Bu, mak-mak zaman sekarang kan heboh dengan berbagai macam metode diet ya. Iya enggak sih? Pengen ngurusin badan lah, pengen apa macam-macam ya. Ternyata puasa tuh bisa jadi solusi. Apa tuh namanya tuh yang lagi terkenal fast apa? Oh, itu kan berapa jam nggak makan ya Bu ya? Daripada menyiksa diri nggak makan berapa jam, mending puasa. Ya. Puasa dapat sehatnya, dapat pahalanya. Dan ibunda Hafsah terkenal orang yang rajin berpuasa. Makanya dibela oleh Jibril. Ketika Rasulullah SAW ingin menceraikan ibunda Hafsah, maka kata Jibril, jangan, rujuk lagi sama Hafsah, jangan ceraikan dia. Karena Hafsah ini adalah sawwama, orang yang gemar berpuasa. Qawwama, orang yang rajin bangun malam. Masya Allah. Bu, ada nggak sih di antara kita yang pengen bangun malam tapi nggak jadi-jadi? Ya, alarm sudah dinyalakan, baik itu dengan jam jam apa itu yang bunyi tuh, jam waker ataupun HP. Yang ada kita bangun sesuai dengan jam yang sudah kita tetapkan, tapi hanya sekedar mematikan alarm biar nggak bising di telinga. Ada nggak model-model begitu? Ada, Masya Allah. Ibunda Hafsah termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa ya akhwat, semoga Allah jadikan kita ahlul qiyam. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang dibangunkan salat malam. Salat malam itu tidak wajib, tapi salat malam itu undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mewajibkan salat malam, tapi Allah mengundang siapapun dari hambanya yang mau bangun malam dan salat di dalamnya. Jadi kalau ibu-ibu termasuk seorang hamba yang mudah dibangunkan oleh Allah, artinya ibu-ibu menerima undangannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ibunda Hafsah termasuk orang atau seorang istri Nabi kita Muhammad SAW yang gemar bangun di malam hari. Wa innaha zaujatuka fil jannah. Ya. Kata Jibril, wahai Rasulullah, jangan ceraikan Hafsah. Ya, sesungguhnya ibunda Hafsah ini adalah istrimu di dalam surga. Masya Allah. Bu, kita pengen gak sih jadi istrinya suami kita di surga? Yakin? Yakin gak? Yakin, Masya Allah. Kalau kita yakin pengen jadi istri suami kita di dalam surga, jadilah seperti Hafsah, jadilah seperti Aisyah, jadilah seperti Khadijah. Karena sosok-sosok mereka lah
yang kelak Allah Azza wa Jalla akan satukan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pelajarilah dari mereka apa-apa yang berkaitan dengan sifat-sifat yang mulia. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Ibunda Zainab binti Huzaimah. Ya. Baik, Zainab binti Huzaimah ini adalah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal dengan sebutan Ummul Masakin. Kenapa Ibunda Zainab terkenal sebagai Ummul Masakin? Karena beliau itu diberikan oleh Allah dengan hati yang lembut, dan beliau itu memiliki empati yang tinggi. Di mana ada orang miskin, di mana ada orang yang tidak makan, maka Allah gerakkan hati Ibunda Zainab untuk memberikan makanan kepada fakir miskin. Dan Ibunda Zainab, beliau adalah sosok yang sangat cinta dengan kebaikan. Masya Allah. Jadi Ibunda Zainab binti Huzaimah ini, teman-teman, adalah seorang wanita yang mempesona. Mempesona kenapa? Karena beliau sayang kepada fakir miskin. Dan ketahuilah wahai para ibu-ibu, sesungguhnya, semoga Allah berikan hidayah. Ya, amin. Sesungguhnya di antara ciri penduduk surga. Nih, kalau pengen masuk ke surganya Allah, di antara cirinya adalah wayut'imut ta'am. Apa itu wayut'imut ta'am? Memberikan makan. Ini ciri wanita penduduk surga adalah sering memberikan makan. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surah Al-Ma'un, ya, orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang ketika di dunia dia tidak memberikan makan. Insyaallah. Dan ini bagian dari sesuatu yang seharusnya kita pelajari. Jadi kita ibu-ibu ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan makan, maka jadikanlah itu sebagai ibadah kita. Ya, jangan lupakan untuk memberikan makan kepada saudari-saudari kita. Bisa jadi ketika kita memberikan makan kepada saudari kita, kemudian Allah balas kita dengan mendapatkan jamuan makanan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang muslimah, ketika kita sedang bersama teman-teman, ya, kita jangan hanya minta ditraktir, tapi kita sekali-kali traktir. Dan traktir itu di dalam Islam itu ibadah. Memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan itu ibadah. Dan inilah contoh, ya, Zainab binti Huzaimah yang beliau terkenal sebagai Ummul Masakin, orang yang mencintai fakir miskin. Dan akhirnya Allah sandingkan Ibunda Zainab dengan kebaikannya, dengan sifat yang mulia untuk bersanding dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya Ibunda Zainab kelak akan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita jadikan, ya, sosok Ibunda Zainab binti Huzaimah menjadi teladan yang baik dalam kehidupan kita. Ajarkan anak-anak kita untuk berbagi, dan ini penting. Jadi saya izin menyampaikan ibu-ibu bahwa di Timur Tengah sana, terutama di kota Madinah, ya, kami itu sering melihat sosok orang tua yang membawakan berkardus-kardus kurma, dihantarkan ke pelataran Masjid Nabawi, dan kemudian orang tua itu membawa anak-anaknya. Anak-anaknya diajarkan untuk berbagi kepada para jamaah umroh yang sedang berumroh ke kota Mekah dan berziarah ke Masjid Nabawi. Dan itu sering kali saya temui, Masya Allah. Orang-orang tua di sana, ya, para ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di kotanya Nabi, mereka itu tidak segan-segan
membawa anaknya ke panti asuhan, membawa anaknya ke sebuah tempat di mana mereka bisa bersedekah di dalamnya. Dan pernah suatu hari saya bertanya kepada salah satu ibu yang beliau saat ini tinggal di kota Madinah. Saya bertanya penasaran, apa yang menyebabkan kalian orang-orang yang berada di Madinah ini senang sekali mengajarkan anak-anaknya untuk berbagi? Kata mereka, di antara jawaban ibu itu, kata beliau, kami itu tidak tahu kapan kami harus menghadap Allah, kapan kami harus pulang ya kembali kepada Allah. Maka kami titipkan anak-anak kepada Allah dengan cara bagaimana anak-anak kita ini, kata beliau, untuk bisa menjadikan berbagi ini sebagai sebagai sesuatu yang dicintainya. Dan ibu-ibu tahu yang namanya berbagi itu adalah sifat yang mulia, dan tidaklah seseorang bisa memiliki sifat ini kecuali Allah yang memberikannya. Dan tentunya ketika ada anak-anak yang cinta berbagi, ini pun dia mendapatkan teladan dari orang tuanya. Jadi tidak heran tuh kalau orang-orang Arab itu yang ada semakin hari semakin kaya. Kenapa? Karena memang mereka sudah membiasakan untuk berbagi. Bahkan Masya Allah ya teman-teman, ya kemarin saya cerita di Masjid Ahmad Yani ya, yang teman-teman yang hadir kemarin di sana, ini kisah nyata diceritakan di dalam sebuah radio di Riyadh. Disebutkan bahwa ada seorang anak kecil yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, punya seorang ibu yang sedang mengidap penyakit kanker. Ya, anak ini melihat ibunya setiap hari bersedih. Dan sebagaimana kita tahu, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan ujian penyakit kanker pada diri seorang hamba, maka biasanya akan mengalami kerontokan rambut. Iya dah. Jadi ibu ini tuh bercerita tentang kisah hidupnya. Kata beliau, wahai Syekh, saya tuh dulu adalah seorang wanita yang mengidap penyakit kanker. Dan setiap hari rambut itu rontok dari kepalaku. Maka ketika itu anaknya mulai mencoba untuk membesarkan hati ibunya. Kata anaknya, anak perempuan usia 11 tahun, kata anaknya begini, wahai ibu, rambut yang rontok ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa ketika Allah memberikan penyakit kepadamu dan merontokkan rambutmu, maka rambut ini akan Allah jadikan sebagai penggugur dosa-dosamu. Masya Allah. Maka ketika itu ibu ini melihat ya ada rasa sedih juga dari putri tercintanya. Dan suatu hari kata ibu ini, akhirnya saya tidak mau ya melihat saya tersisa dengan rambut yang rontok, dicukurlah habis rambutnya, habis ya. Dan beliau senantiasa memakai tutup kepala ketika berjumpa dengan orang-orang rumah. Suatu hari putrinya melihat secara tidak sengaja ibunya botak, ibunya nggak ada rambutnya. Maka dia berkata kepada ibunya, wahai ibu, kenapa engkau, wahai Umar, kenapa engkau cukur habis rambutmu? Padahal aku sedang berjuang agar Allah Azza wa Jalla menyembuhkanmu. Apa kata putrinya? Setiap hari ketika engkau memberikan uang saku kepadaku, wahai Umar, aku tidak pernah memberikan sesuatu di sekolahku, tapi aku berikan kepada orang-orang miskin yang aku temui di jalan. Masya Allah. Dan aku berharap dengan caraku ini Allah menyembuhkanmu. Lihatin. Dan ibu-ibu tahu, kata anaknya, dan aku pun meminta kepada guru Al-Quranku. Jadi beliau punya guru Al-Quran, agar mendoakan kesembuhan untukmu. Masya Allah. Lihat bagaimana seorang anak kecil di Timur Tengah sana paham ya, untuk menyedekahkan uang sakunya berharap Allah menyembuhkan ibunya. Dari mana ia dapatkan? Dari Allah dengan bimbingan orang tuanya. Orang tuanya yang mengajarkan ini. Masya Allah. Dan kemudian kata perempuan ini berbicara ya, bercerita di sebuah stasiun radio atau televisi. Kemudian beliau bercerita, wahai Syekh, akhirnya suatu hari, ceritanya disingkat ya, suatu hari aku datang kembali ke dokter ya untuk kontrol bagaimana penyakitku. Maka dokter mengatakan, saat ini
Sudah tidak ada lagi kanker di dalam tubuhmu. Sudah habis, selesai. Saat ini engkau telah sembuh total. Ya. Dan saat ini aku masih hidup, kata ibunya. Dan wahai Syekh, apakah engkau tahu ternyata suamiku, kata beliau ya, suamiku yang memiliki usaha ya telah memberikan keuntungan beberapa bulan ini, keuntungan pokoknya untuk disedekahkan dengan niat meminta kepada Allah agar Allah menyembuhkan diriku. Dan Allah sembuhkan penyakitku karena kebaikan yang telah dilakukan oleh putriku dan suamiku. Masya Allah. Jadi lihat teman-teman, begitu luar biasanya ya efek dari sebuah sedekah. Dan ini adalah anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Terkadang kita nih, kalau diberikan penyakit oleh Allah, terkadang kita lupa untuk meminta kesembuhan dari Allah. Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang akan menyembuhkan. Dan terkadang kita lantas langsung pergi ke dokter untuk menanyakan penyakit kita. Lupa bahwa ternyata ada sarana lain untuk bisa mendapatkan kesembuhan sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya adalah dengan memperbanyak bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya seperti Ibunda Zainab binti Huzaimah, wanita-wanita yang pandai berbagi, wanita-wanita yang pandai bersedekah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin, Allahumma amin. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ini ada beberapa poin, ada beberapa ummahatul mukminin yang belum saya bahas. Ada berapa lagi? Coba dihitung. Karena waktu yang terbatas, ini buku jangan dibuang. Disimpan dulu, nanti ya berdoa kepada Allah semoga suatu hari kelak Allah berikan kesempatan kepada kita untuk belajar lebih dalam lagi sosok-sosok ummahatul mukminin agar kita bisa mengambil teladan yang banyak dari beliau-beliau. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita seperti ummahatul mukminin. Amin. Semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita semuanya bersama para ummahatul mukminin. Amin. Semoga Allah jadikan kita wanita-wanita yang mempesona di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.